lembaran foto hitam putih. Pak Taufik itu orangnya heboh. Pokoknya kalau ada Pak Taufik di ruangan tuh pasti rame dan suasananya jadi hidup. Suka banget dia ngajarin anak-anak muda ini. Pak Taufik itu orangnya sangat tegas, disiplin, dan Pak Taufik itu sangat membimbing, terutama dalam soal ibadah. Saya sangat termotivasi sama beliau karena beliau itu sangat rajin ibadahnya. Yang bakalan dikangenin dari Pak Taufik, ceplas-ceplosnya. Pokoknya udah nggak difilter kadang-kadang tuh mau ngomong apa. Tapi justru itu yang bikin kangen, bikin kita ya kalau nggak ada Pak Taufik nggak rame. Harapannya Pak Taufik di tempat yang baru nanti lebih bahagia, lebih sukses, dan tentunya Pak Taufik lebih bahagia lah di tempat yang baru. Semoga karena yang aku paling ingat itu bocil-bocilnya yang banyak. Jadi semoga dilancarkan semua sekolahnya, jadi anak yang soleh-soleha. Dan buat Pak Taufik dan istri semoga dilancarkan selalu dimanapun berada, meskipun dipindah dari penjuru Sabang sampai Merauke, semoga lancar. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Pak Irwan itu beliau seorang PPK. P-nya itu yang pertama itu pembelajar. Ketika pertama kali ketemu, beliau itu langsung bisa menyesuaikan, belajar hal-hal baru, bahkan terkait keuangan yang belum pernah dipelajari, beliau langsung bisa belajar dan menyesuaikan diri. Yang kedua, P-nya itu adalah produktif. Bukan Dik. Lebih ke menjadi panutan, ya, panutan. Ya, panutan dalam artian bisa menjadi sebuah role ya buat kita-kita. Beliau menjadi mentor buat saya, peer saya, menjadi rujukan hal-hal baru buat saya, bagaimana cara mempelajari hal baru, bekerja keras, berinovasi, dan sebagainya. Yang terakhir, beliau itu adalah seseorang pribadi yang kocak. Ya. Artinya, beliau bisa menyesuaikan nih kapan harus serius, ya, kapan harus bisa memberikan masukan, kapan harus bekerja keras, dan kapan harus bercanda. Ya. Sehingga itu yang menjadi hal-hal yang menyenangkan bisa bersama dengan Pak Irwan selama ini. Pak Irwan itu orangnya menyenangkan, awal-awal sedikit aku, tapi makin kesini makin seru. Baik Pak Irwan, semoga di tempat baru bisa beradaptasi kembali. Saya yakin Pak Irwan bisa beradaptasi dengan baik dengan track record selama ini dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada warga PPPK, kepada organisasi, dan optimal dengan keluarga tentunya. Dan saya pribadi sangat senang bisa bersamai Pak Irwan selama ini, dan saya sangat kehilangan partner saya pulang pergi Jakarta, ya, kehilangan satu pemain terbaik badminton, sehingga saya kan nanti bingung mau lawan siapa lagi, ya. Tapi semoga yang penting yang terbaik lah buat Pak Irwan, dan semoga kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali di pertemuan terbaik ke depannya. Terima kasih, salam sukses Pak Irwan. Yang bakal dikangenin dari Pak Irwan, adukan kopinya yang berisik itu memenuhi ruangan. Lalu juga beliau sangat usil nyembunyiin sendal orang-orang di sekelilingnya, sama panggilannya sih kan, Lai, itu sangat memekakkan telinga, tapi akan sangat dikangenin. Harapan untuk Pak Irwan, semoga di tempat baru Pak Irwan membawa hal positif sama seperti saat diberi kabar di papan, dan Pak Irwan tetap menjadi pribadi yang tegas dalam prinsip serta menyenangkan dalam berinteraksi. Sukses selalu Pak Irwan. Foto hitam putih kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah. Mas Ari menurut saya orangnya
pendiam, tapi masalah pekerjaan Mas Ari bisa diharapkan, bisa dibanggakan, yang jelas bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan dari atasan. Pesan terhadap Mas Ari itu orangnya kalau menurut saya baik hati, terus sabar. Selama saya berpartner dengan Mas Ari terkait BMN, terkait UKI itu, Mas Ari benar sabar mengajari saya terkait di dua hal tersebut. Kemudian Mas Ari juga orangnya tidak pernah marah gitu ya, tidak pernah marah, katanya dia murah senyum gitu ya. Mas Ari itu orangnya kalem dan pendiam, saya kira. Karena dulu pas awal-awal kenal itu Mas Ari itu diem, kayak nggak pernah ngomong, terus ketemu cuma Mas, gitu aja ya. Nah ternyata di beberapa tahun terakhir itu mulailah keluar lelucon yang kocak-kocak. Ternyata Mas Ari juga asik, pokoknya makin terlihat ceria dan bahagia gitu. Jadi orangnya sekarang kocak, lucu, asik buat ngobrol, dan ternyata nggak sekaku pas di awal. Harapan buat Mas Ari saat ini kan sudah di BDK Jogja ya, tentu Mas Ari sangat bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga. Harapannya jangan lupa kemampuan badminton ditingkatkan, karena dengan kemampuan badminton yang seperti ini kalau di Jogja akan jauh tertinggal ya Mas Ari ya. Apalagi di Jogja itu musuhnya berat-berat, jadi tolong ditingkatkan kemampuan badmintonnya ya. Kedua juga nanti kalau ketika udah di Jogja jangan lupa wisata kuliner. Di sana banyak banget, ada sate samsuri, ada ayam goreng kasmo, mie ayam tumini, gudeg Mbah Cili, ada sop ikan holi, pokoknya banyak banget. Tolong dijaga ya, sering-seringnya kuliner itu. Kalau mau temenin minta temenin si Akbar itu bisa itu. Mas Ari ya semoga di sana tetap baik dengan teman-teman pegawai sana dan tidak merubah sifat maupun kepribadiannya kepada rekan-rekan di Bali Diklat Jogja, dan bisa kumpul dengan keluarga yang selama ini sudah tinggal di Jogja. Yang bakal dikangenin tentu saja kibasan rambut pas main badminton, terus juga celetukan-celetukan dan leluconnya yang seperti jokes bapak-bapak. Semoga Mas Ari bisa makin bahagia berkumpul bersama keluarga di BDK Jogja. Alhamdulillah sudah terkabul ya Mas di BDK Jogja setelah 3 tahun menanti. Terima kasih atas kontribusinya menjadikan BDK Balikpapan mendapatkan prestasi di tingkat BPPK, dan semoga Mas Ari juga prestasinya semakin melejit. Oh ya, dan semoga segera punya anak cowok. Suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian Ibu Amel itu sering mengingatkan saya. Terus Ibu Amel itu sering sudah mengerjakan ini belum Bu. Kadang-kadang saya dibantu sama Ibu Amel. Pokoknya Ibu Amel itu sering membantu saya. Makanya saya berterima kasih sama Ibu Amel. Kalau saya punya salah tolong dimaafkan. Selama ini Ibu Amel sering membantu saya. Menurut saya untuk Bu Amel sendiri itu pribadinya disiplin. Banyak dari Bu Amel yang bisa kita contoh. Jadi harapan saya untuk Bu Amel di tempat yang baru sukses selalu, sehat selalu, dan selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga kedepannya apapun yang diinginkan bisa diraih oleh Bu Amel. Amin amin ya robbal alamin. Doa saya mudah-mudahan nanti Ibu Amel cepat dapat momongan, diberikan kesehatan, mudah-mudahan aja cepat berkumpul sama keluarga. Apa yang diinginkan Ibu Amel mudah-mudahan aja tercapai. Amin ya robbal alamin. di hidupku, takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Kesan pertama ke Pak Ikim itu sejujurnya saya lupa ya, soalnya waktu itu pertama kali kenal Pak Ikim itu di tahun 2010 waktu pertama kali masuk ke STN. Ya kayaknya sih baik-baik saja, nggak ada yang aneh-aneh.
Yang bikin kangen dari Pak Ikin itu senyumannya yang ulang. Lanjut. Kau lanjut. Yang mungkin bikin kangen dari Pak Ikin itu adalah saya kan orangnya suka curhat ya sama Pak Ikin. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah itu sukanya curhat ke Pak Ikin. Itu sih yang bikin kangen, kan saya harus curhat ke siapa lagi nih kalau nggak ada Pak Ikin. Harapan dan doa untuk Pak Ikin, semoga Pak Ikin sehat selalu, kemudian semakin bahagia. Moga-moga enteng jodoh kok. Selamat buat Pak Ikin, semoga sukses dan sehat selalu di tempat yang baru. Hidup Pak Ikin! Hidup Pak Ikin! Jaya Pak Ikin! Lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirim. Jangan lupa makan.